padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Bacaan yang kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR dan saya Suster Maria Yufiana yang akan membawakan renungannya. Bapak Ibu para sahabat saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini, bagaimana Filipus dan Natanael berkisah tentang Yesus. Apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Natanael? Bahwa kami telah melihat Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Tetapi dengan sinis Natanael menjawab, "Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Lalu Filipus dengan senang hati dan tidak mau berdebat dengan Natanael, dia pun langsung menjawab, "Mari dan lihatlah." Ketika Natanael sudah bertemu dengan Yesus, dan Yesus melihat dalam diri Natanael ada suatu sifat yang tulus dan menarik dalam diri Natanael, lalu Yesus berkata, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Para sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup kita tentunya kita mengalami pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara rohani, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Dan hal itu terjadi ketika kita memiliki sikap terbuka, memiliki pola pikir yang baik, tidak berprasangka buruk terhadap sesama, dan memiliki sikap kerendahan hati dan sebagainya. Maka kita akan melihat dan mengalami sesuatu yang baik dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang kita lakukan dalam hidup kita. Tentunya kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hal-hal yang kecil dan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang tampaknya biasa-biasa saja dan tidak dipandang oleh orang lain. Tetapi itulah berkat dan kemuliaan Tuhan yang kita alami. Para sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, pesan sabda Tuhan untuk kita hari ini adalah belajar dari Natanael yang memiliki sikap terbuka, sikap kerendahan hati, sikap sedia menerima hal apa saja yang terjadi dan tak terduga. Dalam hidup kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang kadang membuat kita kecewa, atau hal-hal yang membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Namun, kita harus memiliki sikap berani dan terbuka serta rendah hati membaharui diri kita. Dan sikap inilah yang menghantar kita untuk berjumpa dengan Yesus dan kemudian menjadi murid-Nya yang sejati. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan
dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dan setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam permenungan kita seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan.
sembah, sujud padamu.